Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh rasa syukur di hadapan Tuhan, kembali di pagi hari yang indah ini, saya menyapa Bapak Ibu Saudara di dalam program Motivasi Pagi. Kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini terambil di dalam Amsal 28 ayat yang ke-18 yang berbunyi demikian: siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, siapa mau kenyang haruslah bekerja. Tanpa kerja maka kita akan lapar. Sederhana rumusnya. Orang yang mau bekerja keras maka ia akan mendapatkan makanan. Tetapi orang yang malas bekerja, ia akan kenyang dengan kemiskinannya. Kita harus menyeimbangkan hidup bekerja dan istirahat. Kalau hanya bekerja keras tanpa istirahat, maka kita bak robot yang tidak bisa menikmati hasil pekerjaan kita. Tubuh kita pun butuh istirahat agar sehat dan panjang umur, serta bisa menikmati hasil jerih lelah dari apa yang kita kerjakan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan yang kita baca ini, mari kita belajar apa yang Tuhan kehendaki lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Pesan Tuhan bagi kita hari ini yang pertama adalah banyak orang yang salah menggunakan waktu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus, ada orang yang waktunya tersita penuh untuk bekerja, membanting tulang siang dan malam, sehingga mereka tidak punya waktu lagi untuk memikirkan perkara-perkara rohani. Jangankan terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, berdoa secara pribadi saja sudah tidak pernah mereka lakukan. Di sisi lain ada orang-orang yang berpikiran bahwa berdoa itu lebih penting daripada bekerja, sehingga mereka memilih untuk berdoa tanpa melakukan sesuatu atau tanpa bekerja, dengan harapan mujizat akan terjadi di dalam kehidupannya. Uang segepok atau berkat Tuhan turun dari langit, dan itu pun tidak benar. Untuk mendapatkan uang kita harus bekerja, karena uang tidak pernah jatuh dari langit, tetapi kita beroleh dari usaha dan pekerjaan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus, Tuhan Yesus berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Yohanes 5 ayat 17. Masa kita tidak mau bekerja? Tuhan mau kita mengembangkan talenta dan mengobarkan karunia yang ada. Banyak firman Tuhan yang tertulis di Alkitab yang menunjukkan betapa Tuhan sangat tidak suka terhadap pemalas. Rasul Paulus juga secara terang-terangan menentang keras seorang pemalas yang tidak mau bekerja. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10. Itu pesan Tuhan yang pertama bagi kita hari ini. Pesan Tuhan yang kedua bagi kita saat ini adalah mari libatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus, orang yang hari-harinya dipenuhi dengan kerja dan kerja tanpa diimbangi doa akan cenderung mengandalkan kekuatannya sendiri dan melupakan Tuhan. Ia pun akan beranggapan semua yang diraihnya adalah hasil jerih payahnya, bukan campur tangan Tuhan. Kalaupun itu, kita bisa mengolah gandum menjadi tepung, lalu mengolahnya menjadi roti untuk dimakan. Kita harus sadar bahwa kita tidak bisa menciptakan benih gandum itu. Benih itu berasal dari Tuhan, dan karena tangan Tuhanlah benih itu bisa tumbuh.
bukan kita yang menumbuhkannya. Begitu pula kalau kita berhasil dalam usaha, studi atau pekerjaan, adalah karena Tuhan yang turut bekerja di dalamnya. Karena itu, janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganmu lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkan dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Ulangan 8 ayat 17-18. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sesibuk apapun kita bekerja, jangan pernah lupakan jam-jam doa kita. Jangan pernah melupakan persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Senantiasalah melibatkan Tuhan di setiap pekerjaan dan usaha kita. Niscaya Tuhan akan memberkatinya. Pemazmur berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Itu pesan Tuhan yang kedua bagi kita. Pesan Tuhan yang ketiga bagi kita pagi hari ini adalah tidak ada berkat bagi pemalas. Para sahabat yang dikasihi Yesus Kristus, jika ada di antara kita yang suka bermalas-malasan, tidak mau berbuat sesuatu, tapi berharap Tuhan mencukupi segala kebutuhan hidupnya, mulai hari ini bertobatlah. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya, dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan roti di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Amsal 6 ayat 6-8. Kita sepatutnya malu kepada semut, serangga yang lemah dan berukuran jauh lebih kecil dibandingkan manusia, tetapi memiliki etos kerja yang sangat baik. Karena itu, bekerjalah dengan tekun, maka kita pun akan kenyang dengan makanan. Tidak ada berkat bagi pemalas. Oleh sebab itu, Tuhan tidak akan pernah memberkati orang-orang yang malas. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sepanjang hari ini kita bekerja dengan penuh semangat, lakukan yang terbaik, milikilah etos kerja yang baik, jangan malas, karena Tuhan membenci orang malas. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat bekerja. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.